A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, ya, sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang tangguh, ya, di dalam menjalani kehidupan kita ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca, ya, dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam jannah serta dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini, ya, saya ingin mengangkat tema tentang memotivasi diri untuk selalu berbuat baik. Bahwa kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qasas, ya, surah yang ke-28, ya kan, ayat yang ke-77, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik. Jadi betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada makhluk, ya, tidak hanya kepada manusia, ya. Allah juga baik, ya, kepada seluruh makhluk, ya. Bahkan binatang melata, ya, yang berada di dalam tanah, ya, bisa hidup. Ya, batu, ya, hewan kecil, ya, yang mungkin kita tidak tahu, ya, keberadaannya, tinggal di bawah batu pun Allah tidak luput dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bisa hidup, bisa makan, bisa, ya, beregenerasi, gitu, ya. Itu luar biasa, ya. Betapa ihsannya, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, ya. Maka kemudian diperintahkan, ya, wa ahsin, dan berbuat baiklah, ya, kalian. Ya, jadi memang hidup ini, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa berbuat baik, ya, sampai kemudian ajal datang menjemput kita. Ya, jadi intinya hidup kita ini adalah bagaimana kita berbuat baik, ya, bukan justru malah berbuat jahat, apalagi kemudian merusak. Ya, bahkan di dalam Al-Quran, ya, dirinci, ya, kepada siapa aja kita harus berbuat baik, ya. Apa saja perbuatan-perbuatan baik itu Allah rinci, ya. Bahkan boleh dikatakan, ya, mayoritas, ya, isi dari Al-Quran, ya, itu adalah bagaimana mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Ini yang kemudian kita harus paham, ya. Ada kan ayat yang menyebutkan wabil walidaini ihsana, ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya, Allah arahkan, ya. Bahkan tidak hanya kepada orang tua, kepada keluarga, ya, kepada kepada istri, anak, itu Allah perintahkan kita berbuat baik. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami, ya, sebagai manusia, ya. Dan ketika kita mengingat, ya, sebetulnya apa sih misi kita ke alam dunia, beribadah, kan, gitu, ya. Maka konsep ibadah yang benar adalah, ya, adalah perbuatan baik. Ya. Bahkan kalau berbicara ihsan, gitu kan, sahabat iDream, ini bisa menjadi sandungan bagi ahli ibadah, ya. Kalau dia nggak paham yang dimaksud dengan ihsan, ya, yang Allah perintahkan kepada kita,
Lalu kemudian meskipun kita konsentrasi untuk beribadah, ya, sholat, puasa gitu kan, tapi kemudian konsep ihsan kita tidak pahami, bisa saja kemudian nanti di akhir kita tersandung, ya, sehingga tidak jadi masuk ke dalam surga. Kan itu ada ya, dalam hadisnya kan ada riwayat tentang orang muflis, ya, orang bangkrut. Konsep ibadahnya dia paham, ya, haji sampai bisa menghasilkan pahala, ya, sholat bisa menghasilkan pahala, apalagi sedekahnya berpahala, kan luar biasa orang itu. Tapi kemudian ketika dia tidak bisa memahami konsep ihsan, ya, kepada makhluk Allah, nyangkut itu, ya, datang kepada orang-orang yang pernah disakiti, ya, baik secara fisik maupun verbal, ya, mentality juga kan banyak itu. Maka orang ini kemudian, ya, harus merelakan pahala yang sudah dikumpulkannya, pahala ibadah yang sudah dikumpulkannya, untuk kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya. Makanya orang Islam itu harus paham gitu kan. Yang namanya berbuat baik itu tidak hanya ibadah, ya, bahkan ibadah sekalipun kalau kemudian ya, konsep, ya, ihsan, kebaikan kepada makhluk tidak kita jalankan dengan benar, ini bisa menjadi persoalan. Ya, di dalam surah Abasa kan ada tuh, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ada orang-orang yang nanti lari dia dari keluar dari teman, ya, dari pasangannya, dari temannya, dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari orang tuanya, dari mertuanya. Lari dia nggak mau ketemu. Ya, kenapa begitu? Ya, bisa jadi tadi selama di alam dunia dia tidak paham dan tidak bisa menerapkan konsep ihsan, ya, konsep berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ini terjadi kepada kita. Maka itu kemudian, ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, harus ada, ya, di dalam diri kita bagaimana, ya, caranya lah kita bisa memaksimalkan ihsan, ya, perbuatan baik, ya, berbuat baik kepada, ya, siapapun, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ya, Rasulullah, ya, adalah contoh, ya, nyata bagaimana kebaikan beliau yang luar biasa. Ya, jangankan kepada orang, jangankan kepada keluarga, jangankan kepada sahabat, kepada musuh pun, ya, dalam banyak riwayat, ya, Rasulullah begitu mengedepankan ihsan, mengedepankan perbuatan baik. Ya. Nah, ini kan harus menjadi contoh teladan. Demikian juga para sahabat, ya, betapa banyak, ya, kisah-kisah para sahabat yang menggambarkan mereka adalah orang-orang yang betul-betul peduli, ya, dalam urusan kebaikan, ya, dalam urusan bagaimana mereka berinteraksi sosial, sehingga, ya, bagi orang lain itu sudah punya label, ya, labelnya apa? Dia orang baik, ya, maka berbanggalah kita kalau kemudian, ya, dilabeli orang secara umum, ya, bukan personal, ya. Karena kalau personal kan ada juga orang yang sukanya ngejilat gitu, ya, sukanya ngejilat, dibilangnya kita orang baik, padahal orang lain nggak bilang kita baik gitu kan, cuma karena punya anak buah tukang jilat tadi dibilangnya kita baik. Tapi kalau secara general, secara umum siapapun gitu kan, bahkan orang yang baru kita kenal punya kesimpulan kita adalah orang baik, alhamdulillah, ya, bergembiralah dan berbahagialah gitu kan. Karena itu yang akan menjadi modal utama, ya, setelah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian masuk ke dalam surga. Ya, kan begitu dalam Al-Qur'an kan, innallazina amanu wa aminus shalihat, ya, lahum jannatil firdaus, kan begitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, amal saleh ini kan manifestasi dari kebaikan. Nah, itu yang dikerjakan oleh para sahabat. Maka kita juga harus seperti itu. Bagaimana kemudian hari-hari yang kita lalui ini, dari mulai kita bangun tidur, ya, sampai kita tidur lagi, bahkan di dalam tidur itu, ya, kita tidak luput dari melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ya, sebagaimana Rasulullah katakan kan begitu, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mendatangkan manfaat. Manfaatnya kan di kebaikan.
Ya, tidurnya kita aja jadi manfaat, jadi maslahat, jadi kebaikan bagi orang lain. Nah, ini yang kemudian kita harus paham. Dan berbahagialah ya kalau kita kemudian meninggal disebut sebagai orang baik. Kan kadang-kadang kalau ketika ada yang wafat gitu kan, disarankan lah gitu untuk kemudian menjadi saksi atas kebaikan almarhum. Senang kita kalau kemudian ya, kalau kita meninggal banyak orang mengatakan saya bersaksi almarhum adalah orang yang baik, orang yang baik. Wah, ini luar biasa. Ya, disaksikan ya oleh orang beriman, apalagi guru kita mengakui, guru kita tempat kita belajar mengakui kita adalah orang baik, luar biasa. Nah, maka kemudian ini harus menjadi motivasi ya, bagaimana kita bisa berbuat baik. Nah, dalam hal ini sahabat yatim yang dirahmati Allah, ya ada hal-hal ya, yang harus kita pahami ya, dalam konteks ya bagaimana menyemangati ya atau memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang suka berbuat baik. Nah, tentu yang pertama adalah pahami dulu apa itu baik dan buruk ya, benar dan salah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan kita pengen dibilang baik nih ya, kalau bicara baik kan ya, pertanyaannya menurut siapa kan gitu kan. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang ya, baik menurut orang belum tentu baik menurut kita. Maka kemudian ya, biar lebih pasti ya, kebaikan yang kita maksud adalah kebaikan yang memang sudah disahkan ya, sudah divalidasi, sudah dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah sudah mengatakan itulah kebaikan, maka konsisten. Walaupun orang sedunia mengatakan itu kejahatan. Gitu ya. Contoh misalnya kan, mencuri itu kan di dalam Islam ya, kalau memang sudah pas gitu ya, kadar kejahatannya, pencuriannya itu cukup syarat itu kan hukumannya potong tangan. Kan dipotong tangan. Kan kalau menurut manusia, apalagi bicara hak asasi manusia, dibilang itu kejahatan begini. Di dalam Islam itu satu kebaikan. Nah, maka kita ya kaum muslimin ya konsisten di situ gitu kan. Nah, kita kan pengen negara kita aman ya, dari pencurian gitu ya. Kalau ditegakkan hukum itu ya bagus begitu kan. Orang nggak gampang aja mencuri harta orang lain. Coba kita deh ya yang pernah merasakan kecurian barang berharga itu luar biasa nyesek ya, kalau ketemu sama yang mencurinya habis tuh ya. Berapa banyak ya kalau berbicara bagaimana keinginan manusia gitu ya. Berapa banyak orang yang mencuri ya, mencuri motor, mencuri ayam, sebutlah yang mencuri itu. Harus kehilangan nyawa, dihakimi masa. Padahal dalam Islam hukumannya cuma potong tangan, kehilangan tangan doang. Tapi ketika sudah dihadapkan kepada manusia, kehilangan nyawa. Siapa yang lebih kejam? Ya, manusia apa Tuhan kan begitu ya. Tuhan mengasih hukuman ya mencuri potong tangan aja. Manusia kalau dikasih kebebasan menghukum, dihukum mati tuh. Nyuri motor kemudian kehilangan nyawa. Kalau dalam Islam nyuri motor kehilangan tangan. Tapi kemudian anehnya ya, banyak kemudian ya, mereka yang mengklaim sebagai pegiat hak asasi manusia ya, mencela hukuman yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi itu pahami itu ya. Apa yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Konsisten di sana. Tambah lagi apa? Ya, dengan kemudian membaca ya literatur, ya, penjelasan-penjelasan, sarah-sarah ya para ulama ya terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan banyak ya kitab-kitab hadis, ada kitab ada sarahnya itu dibaca ya, ada penjelasannya. Kemudian juga tafsir kan banyak ini para ulama yang kemudian mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka tulis dalam kitab-kitab mereka ya dibaca bagus ya untuk menambah referensi kita tentang apa itu kebaikan. Ya kemudian apa?
Hendaknya kita selalu mengingat pengetahuan tentang amal kebaikan, ya, supaya apa? Supaya tidak lupa. Diingat-ingat ya apa yang diajarkan guru kita, ya, tentang kebaikan-kebaikan itu dipahami, diingat-ingat. Makanya pentingnya berguru begitu ya sahabat. Kadang-kadang ketika kita ngaji ya, ketemu guru kita, apalagi kalau secara spesifik guru kita itu menasihati kita, ya, sebut nama kita gitu kan, kamu ini gini-gini, senang, biasanya kita akan ingat, dan bersyukurlah kalau kemudian ya, yang kita ingat itu adalah nasihat tentang kebaikan-kebaikan, memotivasi kita untuk berbuat baik. Ya, guru saya bilang ya jangan kawin lagi, kasihan anak-anak. Saya pegang betul tuh. Nah, gitu ya, setia dengan istrinya, ngurusin anak benar-benar. Nah, itu efeknya itu bisa begitu ya kalau punya guru. Kan ada orang yang meremehkan punya guru ya. Kemudian apa lagi ya? Berikutnya adalah menghadiri pertemuan dan majelis yang bernuansa keilmuan dan keimanan, ngaji gitu ya. Sering-seringlah ya hadir ke majelis ta'lim ya. Atau sekarang mah Allah mudahkan ya, untuk mendapatkan ilmu ya tidak mesti datang ke majelis ta'lim ya. Kalau di rumah ada wifi ya, ada internet ya, di handphone ya, kita bisa akses melalui media sosial ya, YouTube, Facebook, IG, TikTok juga udah rame sekarang ya. Yang isinya adalah majelis-majelis ilmu ya, dan juga iman ya. Cari tuh ya. Banyak ya ulama-ulama kita yang sudah punya channel medsos ya, bisa kita ikuti ya. Sehingga kemudian apa? Ilmu kita tentang kebaikan juga bertambah. Cuman ya hati-hati aja ya, kalau nyari guru jangan suka jangan mau diajarin sama guru yang gitu ya, merasa ajarannya paling benar. Itu jatuhnya sombong gitu. Ya, karena kita itu ya sahabat itu tidak ada orang yang sesempurna Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad mah sempurna ya. Dan kita juga tidak ada yang bisa menyempurnakan mendekati kesempurnaan ilmu kita seperti para sahabat ya. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Mendekati kesempurnaan di dalam ilmu seperti mereka itu susah, enggak ada zaman sekarang. Makanya kemudian apa? Karena kita punya banyak sisi lemahnya, sisi hilaf, sisi alfanya, maka jangan pernah merasa gitu kan kita ya paling benar gitu. Ya, karena itu tadi ya, kita punya banyak kelemahan. Bab berguru juga itu. Ya, guru kita ini bukan manusia yang ya, keilmuannya ya, setara dengan para sahabat. Sehingga tidak bisa ya kalau kemudian dia bilang kamu ikutin saya aja, jangan yang lain itu salah. Nah yang kayak gini-gini nih ya, ini rawan kita kemudian disesatkan. Karena kalau sampai salah guru kita dan kita merasa itu benar, kesalahan itu jadi abadi tuh. Ya. Ada ya satu daerah yang sholatnya itu hanya 3 waktu. Ya, katanya apa ya, gurunya ngajarinnya begitu dulu. Sholat itu dalam sehari semalam cuma 3 waktu. Ada yang begitu. Jadi itu tidak boleh terjadi ya, kepada kita. Kalau mau cari guru yang kira-kira itu ya tidak menyalahi prinsip-prinsip dakwah ya. Salah satu tadi ya, menganggap ya, jamaahnya, kelompoknya, dirinya yang paling benar, yang lainnya sesat, yang lainnya ahli bid'ah misalnya, itu nggak boleh. Nah kita itu kan lemah ya, kita tidak sesempurna para sahabat, bahkan itu tidak bisa sempurna sebagaimana imam-imam mazhab itu. Imam Syafi'i itu dari umur berapa dia hafal Quran? Kalau ada orang yang dengan mudahnya menyesatkan ya, mengatakan Imam Syafi'i ahli ya, macam-macam lah ya. Mau menyamakan Imam Syafi'i aja nggak bisa nyalahin Imam Syafi'i, kan aneh ya. Jadi ini mungkin harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Mengunjungi ya, lembaga-lembaga sosial atau organisasi ya, yang bergerak dalam bidang kebaikan dan dakwah.
Jadi dalam ini sahabat Edream ya, supaya kita termotivasi untuk berbuat baik, ya, aktiflah ya dengan berbagai macam organisasi. Sekarang banyak ya, dengan adanya media sosial ya, itu banyak grup-grup ya. Aktiflah ya di lembaga-lembaga sosial ya, apa namanya kita nyebutnya LSM ya, yang bergerak dalam bidang sosial ya. Ya, macam-macam bolehlah ya kita ikut ya. Bukan kita pilih yang mana yang kira-kira pas dengan kita. Saya senangnya nolongin orang yang kena musibah ya, aktif di situ ya. Jadi volunteer ya, jadi relawan. Saya senangnya bergerak dalam bidang pendidikan, cari tuh ya yayasan atau lembaga sosial yang bergerak di dalam bidang pendidikan ya. Saya senangnya kelestarian lingkungan. Cari komunitasnya banyak ya. Kalau di Depok ada komunitas Kali Ciliwung ya. Kalau di di daerah pantai juga banyak itu ya. Nah, itu gabunglah dengan mereka. Nanti kalau ada program-program ya bagaimana melestarikan lingkungan hidup, ikut jalani. Itu juga bagian dari kebaikan ya. Ya, kan Allah larang kita ya, wala tabghil fasada fil ardh, jangan buat kerusakan. Maka ketika kita memperbaiki lingkungan ya, bumi ini memilah sampah, itu bagian dari kebaikan. Ya, kemudian apalagi membuat terobosan bagaimana sampah bisa dimanfaatkan. Ya, kan sekarang ada tuh ya aspal dari plastik gitu. Wah, itu penemunya kalau orang Islam pahalanya gede banget. Mengalir itu pahala jariah ke dia itu. Ya, bagaimana sampah plastik diolah jadi bahan bakar kan ada tuh ya. Maka orang Islam harus ada yang aktif di dalam bidang itu. Jangan hanya berkutat di musola saja ya, di atas sejadah. Ya, bergeraklah ya, keluar. Ya, berbaur dengan masyarakat ya di lembaga-lembaga yang ya, concern di dalam berbuat kebaikan. Waduh, waktu saya nggak ada bikin ya, sibuk cari uang bisnis. Ya sudah minimal tahulah ya lembaga-lembaga yang bisa menerima donasi. Peganglah satu gitu kan. Saya kalau sedekah biasanya kayak ke lembaga ini. Memang kita tidak terjun ke situ, tapi kita aktif memberikan donasi. Nah, itu juga penting ya. Bagian dari kebaikan ya. Kalau perlu apa? Masjid ya, musola tempat kita listriknya saya yang bayar dah. Karena saya kurang aktif di masjid. Ya, ini udah nggak aktif di masjid gitu kan. Udah gitu ya nggak ada sama sekali ya kontribusi untuk misalnya membantu orang beribadah itu kan. Tapi kalau kayak itu tadi ya, walaupun mungkin jarang-jarang ke masjid, tidak aktif di masjid, tapi ya, listriknya saya yang nanggung. Masih mending itu. Ya. Jauh lah gitu ya. Ya, makanya di kompleks saya itu nanti akan dibuat program itu ya. Masjid ya. Listriknya ditanggung oleh warga. Kita bagi ya, satu rumah sekian ribu. Jadi kalaupun penghuni rumah itu ya tidak terlalu aktif di masjid, tapi kemudian harapannya apa? Ketika di akhirat adalah saksi ya, sangkut ya, nyangkut lah. Ya, ternyata ada laporan dari DKM ya, warga ini aktif ya, menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membayar listrik ya Allah. Masa iya kemudian itu tidak dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita kan begitu ya. Atau kemudian menarik kita ke dalam surganya Allah. Nah, itu tidak mungkin rasanya. Ya, ini harus kita concern juga di situ ya. Nah, lembaga dakwah ya, sekarang juga banyak tuh kan. Pusat-pusat dakwah di masyarakat. Aktiflah, ikutlah. Itu tadi walaupun kita tidak bisa terjun untuk ikut berdakwah, minimal kita bisa memberikan donasi nggak bisa ya, uang saya terbatas saya bikin ya udah minimal keberpihakan ya, share ya kegiatan mereka ya, kan kita sekarang gampang pakai jari doang lah gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga ini kita share supaya mereka kemudian lembaga ini menjadi besar gitu kan, sehingga bisa diandalkan oleh umat. Nah, itu pentingnya. Kemudian, ini yang paling penting nih, bagaimana kemudian kita bisa paham konsep fastabiqul khairat ya, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi harus kita sadari bahwa kebaikan
berbuat baik itu ya, bahwa kita hidup di alam dunia dalam rangka berlomba, berkompetisi di dalam melakukan kebaikan. Di dalam keluarga ada suami, istri, anak. Coba ini ya, ditanamkan kesadaran kita ini sekarang sedang berada dalam kompetisi berbuat baik. Nanti yang paling banyak kebaikannya, paling gede ya, pahalanya di surga, itu kan. Paling besar pahalanya di sisi Allah. Itu ditanamkan nih dalam kepada anggota keluarga sehingga kemudian tidak ada celah ya, keburukan-keburukan di rumah. Karena semuanya sudah dihandle oleh semua ya, rebutan bersihin rumah ya, rebutan beresin dapur ya. Ini kadang-kadang yang suka masalah itu ya, anak-anak gitu tuh kadang-kadang ngelihat sampah ya, tidak pada tempatnya, cuek aja. Kenapa ya? Karena tidak ada prinsip kesadaran fastabiqul khairatnya. Cuma kalau dia rasa sadar, oh ini saya sedang berbuat baik, ini sedang berada dalam kompetisi ini. Jangan sampai kebaikannya diambil oleh ayah atau ibu saya, mendingan saya ngambil aja. Nah, luar biasa. Fastabiqul khairat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid ya, ayat yang ke-57, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard, 'uddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Nah, ya. Berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Nah, itulah karunia dari Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia agung. Nah, jadi ini perintah. Jadi kita harus mengerti ya, kebaikan kita hidup di dunia ini dalam rangka berkompetisi untuk melakukan kebaikan. Layaknya kompetisi, jangan sampai kita dikalahkan oleh orang lain. Nah, itu yang ditujukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah pernah membuka open donasi gitu kan untuk biaya jihad fisabilillah. Wah, sahabat duluan yang merasa punya uang sumbangkan uang, yang nggak punya uang punya kuda kasih kuda, yang nggak punya kasih makanan, pokoknya semua berkontribusi. Kenapa? Ya, karena mereka sadar hidup ini adalah sebuah kompetisi dalam berbuat kebaikan. Demikian juga sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-148 ya, walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat, kata Allah. Nah, ya. Ya, bagi setiap umat itu ada kiblatnya ya, tempat dia menghadap, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Kita udah jelas kok ya. Kita ini orang Islam, Allah janjikan surga, maka berlombalah untuk mengejar surganya Allah dengan berbuat berbagai macam kebaikan. Jangan lewatkan kebaikan ya yang datang di hadapan kita ya, tanpa kemudian kita ya, berkecimpung di dalamnya. Ya, jangan sampai ada orang minta tolong, maaf Pak nggak bisa, cuma begitu doang. Rasulullah ya dulu, kalau ada orang datang kepada beliau kemudian tidak bisa menolongnya, maka beliau akan mencari orang yang bisa menolongnya. Ya Rasul, ya saya belum makan ini sekian hari. Waduh ya Allah. Maka beliau tanya ke istrinya, ada nggak makanan di rumah? Udah keliling ke rumah istrinya, nggak ada yang punya makanan. Rasulullah tidak kemudian mengatakan, aduh Pak kita nggak bisa tolong. Nggak begitu. Ya, karena Rasulullah tahu bahwa hidup ini adalah perlombaan dalam kebaikan, maka Rasulullah kemudian mencarikan sahabat. Siapa di antara kalian ini yang bisa membawa si A ini untuk makan, menjamunya, ya karena dia belum makan. Kebetulan di rumah sih nggak ada makanan. Kayak gitu. Ya, jadi jangan pernah kemudian kita membiarkan peluang kebaikan yang ada di depan mata kita lepas begitu saja. Tapi kemudian kita kejar. Dan kesadaran ya bahwa hidup ini adalah fastabiqul khairat, ya perlombaan di dalam kebaikan. Ya, ini harus menjadi apa? Menjadi karakter bagi kita. Ya, menjadi karakter ya, bahwa kita suka berbuat baik. Dan itu merupakan karakternya orang mukmin sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya yang ke-90 ya. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat
wa yad'unana raghaba wa rahba wa kanu lana khashi'in. Maka kami mengabulkan doa di sini doa Nabi Zakaria ya. Dan menganugerahkan Yahya kepadanya dan menjadikan istrinya, yaitu istri Nabi Allah Zakaria ya, bisa mengandung. Nah, jadi ini ayat ini menceritakan bagaimana ya, karakter keluarga Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana kebaikan ya, bagaimana kemuliaan Nabi Zakaria dan juga keluarganya. Allah katakan di sini apa? Ya, Allah sebutkan bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria itu kan. Kenapa doa itu dikabulkan? Nah, Allah katakan di dalam penggalan ayat berikutnya Pak, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, sesungguhnya mereka ya Nabi Zakaria ya, dan istrinya, keluarga besarnya itu, kanu yusari'una fil khairat, adalah orang-orang yang suka bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kayak orang yang lagi lomba itu kan, nggak ada peluang yang dibiarkan begitu saja, dikejar. Wa yad'unana raghaba wa rahba, dan mereka itu ya senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Nah, jadi orang mukmin itu karakternya apa? Ya memang suka ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan itu juga kan menjadi karakternya malaikat gitu ya. Malaikat itu kalau udah diperintah sama Tuhan, dia tetap di situ sampai Tuhan nanti ngasih perintah yang lain. Ini kemudian kita harus pahami ya. Itulah sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, bagaimana kita bisa memotivasi ya diri kita agar menjadi orang yang selalu berbuat baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat, yang datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.